Selamat hari Sabat. Kembali kita akan mempelajari firman Tuhan pada hari Sabat yang suci ini. Pelajaran yang keempat di dalam buku Ibrani yang berjudul Yesus Saudara Setia Kita. Itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, syukur terima kasih kami panjatkan kehadirat-Mu. Sepanjang 6 hari bekerja kami Tuhan telah sertai, dan pada hari Sabat yang suci ini Tuhan masih memberikan satu kesempatan untuk mempelajari firman-Mu, memuji serta memuliakan nama-Mu. Biarlah pelajaran di kelas Sabat ini boleh menjadi renungan kami, sukacita kami, dan kami boleh mengerti siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya hanya Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, sehingga semua boleh berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Mengampuni semua dosa kesalahan kami, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masih terus mempelajari tentang buku Ibrani. Pada sore hari ini, pada malam hari ini, sampai kepada pelajaran yang keempat yang berjudul Yesus Saudara Setia Kita. Beberapa poin yang sudah kita pelajari beberapa hari yang lalu akan kami ulang sedikit pada saat ini. Gambaran Yesus sebagai saudara yang setia dan penuh belas kasihan digambarkan dalam gambaran tentang anak sebagai perwujudan akhir dari Allah pencipta yang kekal. Saudara sebagai penebus. Yesus bagaimanapun mengadopsi sifat manusia kita dan menjadi daging dan darah seperti kita. Dia menjadi kerabat terdekat kita dan menebus kita. Dia tidak malu menyebut kita saudara. Kita bisa baca dalam Ibrani 2 ayat 11. Poin kedua, Yesus tidak malu menyebut mereka atau manusia saudara. Allah ingin mengenali Yesus sebagai Tuhan dan saudara kita. Yesus telah membayar hutang kita sebagai saudara kita. Yesus telah menunjukkan kepada kita cara kita harus hidup, agar kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia atau anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Pada zaman dahulu, bila mana ada seseorang yang jatuh karena hutang, karena tidak mampu, karena kemiskinannya, itu akan ada saudara yang menebusnya. Nah, di sini Yesus adalah penebus kita, umatnya. Yesus tidak terlihat atau tampak seperti manusia, tapi dia benar-benar manusia. Ibrani 2 ayat 17. Hanya berbeda bahwa Yesus tidak berdosa. Dia tidak melakukan dosa apapun. Ibrani 4 ayat 15. Kedua, Yesus memiliki sifat manusia yang saleh tanpa salah dan noda yang jahat. Kita baca dalam Ibrani 7 ayat 26. Sedangkan kita mempunyai kecenderungan yang jahat. Sebaliknya, Yesus datang sebagai juru selamat dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban tak bercacat kepada Allah bagi kita. Dia menghancurkan iblis dengan mati sebagai persembahan bagi dosa-dosa kita, sehingga memungkinkan pengampunan bagi kita dan memulihkan hubungan kita dengan Allah, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah yang hidup. Poin yang lain, disempurnakan melalui penderitaan. Untuk menjadi penebus dan juru selamat, Yesus mengalami penyempurnaan. Bukan berarti Yesus tidak sempurna, melainkan diperlengkapi dengan pertama, melalui penderitaan, kedua, ketaatan, ketiga, penderitaannya mengungkapkan sebagai persiapan sebagai imam besar
yang penuh belas kasihan dan setia. Yesus sebagai teladan. Dalam perikop ini, Yesus adalah orang pertama yang mengikuti perlombaan kita dengan sukses, dan bahwa dialah yang menyempurnakan seni tentang bagaimana hidup oleh iman. Inilah sedikit gambaran pelajaran-pelajaran yang telah lalu, di mana Yesus sebagai penebus kita, sebagai saudara kita, sebagai teladan kita. Ini semua ada di dalam buku Ibrani yang perlu kita pelajari dengan teliti supaya kita mengerti betul-betul siapa Yesus itu sebenarnya. Dalam pendalaman, Ibrani 2 ayat 13 berisi kata-kata Yesus kepada Bapaknya yang membicarakan tentang saudara-saudaranya. Begini kata-kata Yesus. Inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Dalam Ibrani 2 ayat 13. Patrick Gray menyarankan bahwa Yesus digambarkan di sini sebagai wali saudara-saudaranya. Sistem tutela impuberum Romawi menetapkan bahwa pada saat kematian ayah mereka, seorang pengasuh, seringkali seorang kakak laki-laki, bertanggung jawab untuk merawat anak-anak di bawah umur dan warisan mereka sampai mereka mencapai usia dewasa, sehingga meningkatkan tugas alami kakak laki-laki untuk merawat adik-adiknya. Kedua, Yesus juga sebagai anak-anaknya. Di sini dikatakan bahwa ini menjelaskan mengapa Ibrani menyebut kita sebagai saudara, karena Yesus juga sebagai anak-anaknya. Sebagaimana kakak laki-laki kita, Yesus adalah pengasuh kita, penjaga kita, dan pelindung kita. Poin yang ketiga, Kristus datang ke bumi menjadi manusia dan berdiri sebagai wakil manusia untuk menunjukkan dalam pertentangan dengan iblis bahwa manusia sebagai Allah menciptakannya yang terhubung dengan Bapa dan Anak dapat mematuhi setiap persyaratan ilahi. Poin yang berikutnya, dalam kehidupan dan pelajaran-pelajarannya, Kristus telah memberikan suatu teladan yang sempurna tentang pelayanan yang tidak mementingkan diri, yang berasal dari Allah. Allah tidak hidup bagi dirinya sendiri, oleh menciptakan dunia dan oleh memeliharakan segala perkara. Ia senantiasa melayani orang-orang lain. Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Kita bisa baca di dalam Matius 5 ayat 45. Pelayanan yang ideal ini telah diamanatkan Allah kepada anaknya. Yesus sudah diberikan untuk menuntun umat manusia agar oleh teladannya ia dapat mengajarkan apa artinya melayani. Satu pelajaran yang luar biasa yang bila mana kita betul-betul mempelajari buku Ibrani, kita akan mengetahui bahwa hanya Yesuslah satu-satunya yang disebut saudara kita. Artinya apa? Yesus sebagai manusia seutuhnya, dia bukan hanya dibayangkan atau sebagai imajinasi bahwa Yesus itu manusia, tetapi Yesus betul-betul manusia ilahi. Dia betul-betul datang ke dunia ini. Dia seutuhnya manusia seperti kita, mempunyai darah, daging, mempunyai kelemahan, lapar, dan kecewa, dan sedih. Semua Yesus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Dan dia dikatakan saudara kita karena apa? Di zaman dahulu, di zaman Yesus di bumi ini, saudara kita itu berhak menjadi wakil orang tua kita, menjadi wakil daripada saudara kita. Kalau saudara kita jatuh miskin, semua hartanya digadaikan, saudara yang terdekatlah yang menebusnya. Demikian juga Yesus, kita tergadai dalam dosa. Yesus
akan menebus kita, dan sudah dijalani dengan cara mati di kayu salib dan dipersembahkan kepada Bapaknya, bahwa dia telah melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya, yaitu menjadi penebus dan juru selamat manusia. Luar biasa. Yesus teladan kita, teladan di dalam melakukan segala kehidupan yang benar. Yesus telah memberi satu contoh yang luar biasa dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan beriman. Semuanya ini telah dilakukan oleh Yesus kepada umatnya, dan itu kita bisa baca di dalam, khususnya dalam buku Ibrani. Sebagai intinya, Yesus saudara sebagai penebus. Yang kedua, Yesus tidak malu menyebut kita umatnya sebagai saudara. Yesus mempunyai darah daging seperti kita, manusia seutuhnya, dan Yesus disempurnakan melalui penderitaannya, kesetiaan, dan dipersiapkan untuk menjadi imam besar. Bukan karena Yesus kurang sempurna, melainkan Yesus disempurnakan, disiapkan untuk menjadi imam besar bagi kita, dan sebagai teladan dalam kehidupan oleh iman. Inilah satu pelajaran yang perlu kita renungkan, bahkan kita bisa mengulanginya di dalam buku Ibrani. Biarlah kita semakin mengerti siapa Yesus sebenarnya, bukan hanya ikut-ikutan. Kita tidak tahu sama sekali siapa Yesus sebenarnya. Yesus adalah Tuhan yang sangat mengasihi umatnya dan turun ke bumi menjadi manusia untuk menebus dan mengasihi kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.